Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum menghadiahkan bacaan ayat suci Al-Quran ataupun kalimat thayyibah kepada mayit. Yang pertama, ulama dari mazhab Hanafi, sebagian ulama mazhab Maliki, ulama mazhab Syafi'i, ulama mazhab Hambali menegaskan bahwasannya menghadiahkan pahala bacaan ayat suci Al-Quran atau bacaan kalimah thayyibah diperbolehkan dan pahalanya akan sampai kepada mayit. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah Pesantren, alhamdulillah, puja puji serta syukur kita marilah kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas berkat rahmat serta karunia-Nya. Alhamdulillah, pada hari ini kita masih diberi nikmat iman, Islam serta sehat walafiat. Salawat beriring salam semoga tercurah limpahkan kepada baginda alam Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mari kita mulai pertemuan kita pada hari ini dengan membaca Al-Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Fatihah ila hadrati Sayyidina wa Habibina wa Syafi'ina Rasulullah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi wa ahli baitihi, thumma ila arwahil awliya'i wa syuhada'i wa salihin wa la'immatir rasyidin, thumma ila arwahi walidina wa masyayikhina wa muallimina wa dhawil huquqi alaina wa alaihim ajma'in, thumma ila arwahi amwati ahli hadhil baldah minal mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat, annallaha yaghfiru lahum wa yarhamuhum wa yu'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Sahabat Pesantren, pada kesempatan kali ini kita akan sama-sama membahas beberapa hal yang berkaitan dengan tahlil ataupun tahlilan. Sebagai masyarakat Indonesia yang mayoritas penduduknya beragama Islam, tentu kita sudah tidak asing lagi mendengarkan istilah tahlil atau tahlilan. Apalagi bagi warga Nahdiyin, sebagaimana yang kita tahu bahwasannya tahlil ataupun tahlilan berasal dari bahasa Arab, yakni dari kata halala yuhallilu tahlilan, yang artinya adalah membaca kalimah la ilaha illallah. Kemudian istilah ini merujuk pada sebuah tradisi, yakni membaca ayat-ayat Al-Quran dengan harapan pahalanya dihadiahkan untuk seseorang yang telah meninggal dunia. Tahlil biasanya dilakukan selama 7 hari dari mulai meninggalnya seseorang, hari ke-40, hari ke-100, dan pada hari ke-1000-nya. Serta tahlil biasanya dilaksanakan secara rutin setiap malam Jumat ataupun setiap malam-malam tertentu lainnya.
Sebagaimana yang kita tahu bahwasannya dalam tahlil yang pertama kita membaca tawassul ataupun doa, kemudian membaca surah Al-Fatihah, kemudian membaca surah Al-Ikhlas, kemudian membaca surah Al-Falaq, kemudian membaca surah An-Nas, kemudian membaca surah Al-Fatihah, lalu kemudian membaca suratul Baqarah ayat 1-5, kemudian membaca suratul Baqarah ayat 255 atau yang kita kenal dengan sebutan ayat kursi, kemudian membaca suratul Baqarah ayat 284-286, kemudian membaca surah Hud ayat 73, kemudian membaca surah Al-Ahzab ayat 33, kemudian membaca surah Al-Ahzab ayat 56, kemudian membaca sholawat, kemudian membaca hasbunallah wa ni'mal wakil, kemudian membaca istighfar 3 kali, kemudian membaca kalimah la ilaha illallah sebanyak 100 kali, kemudian membaca sholawat, kemudian membaca tasbih 33 kali, kemudian membaca sholawat lagi, dan ditutup dengan membaca suratul Fatihah, dan kemudian membaca doa. Berdasarkan pendapat para ulama, menghadiahkan pahala bacaan ayat Al-Quran atau kalimah thayyibah menurut pendapat mayoritas ulama diperbolehkan dan pahalanya sampai kepada mayit. Hal ini didasari beberapa dalil dari Al-Quran serta Al-Hadis, sebagaimana disebutkan dalam Al-Quran surah Al-Hasyr ayat 10. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Walladzina ja'u min ba'dihim yaquluna rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladzina sabaquna bil iman. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah Al-Hasyr ayat 10, walladzina ja'u min ba'dihim, dan orang-orang yang datang setelah mereka, yakni kaum muhajirin dan ansor, yaquluna, mereka berdoa, Rabbana ighfir lana, ya Tuhan kami, ampunilah kami, wali ikhwanina, dan saudara-saudara kami, alladzina sabaquna bil iman, yang telah beriman lebih dahulu dari kami. Kemudian di dalam hadis Nabi, Rasulullah SAW bersabda, An Sayyidina Ma'qal ibn Yasar radhiyallahu anhu qala anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Yasin qalbul Qur'an la yaqra'uha rajulun yuridullaha wad darul akhirah illa ghafarallahu lahu iqra'uha ala mautakum, rawahu Abu Dawud. Sahabat Ma'qal bin Yasar radhiyallahu anhu berkata bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Yasin qalbul Quran, surah Yasin adalah pokok dari Al-Quran. La yaqra'uha rajulun, tidak dibaca surah Yasin oleh seseorang, yuridullaha wad darul akhirah, yang mengharapkan ridho Allah dan darul akhirah, illa ghafarallahu lahu, kecuali Allah akan mengampuni dosa-dosanya. Iqra'uha ala mautakum, bacalah surah Yasin kepada orang-orang yang meninggal di antara kalian. Quran surah Al-Hadis riwayat Abu Dawud. Kemudian di dalam hadis lain Rasulullah SAW bersabda,
an Abi Usaid Malik bin Rabi'ah As-Sa'idi radhiyallahu anhu qala bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam idja'a rajulun min Bani Salamah faqala ya Rasulullah hal baqiya min abarru abawayya syai'un abarruhuma bihi ba'da mautihima qala na'am as-salatu alaihima wal istighfaru lahuma wa infadhu ahdihima min ba'dihima wa silatur rahmil lati la tusalu illa bihima wa ikramu sadiqihima rawahu Abu Dawud. Dari Abu Usaid, dari sahabat Abu Usaid, beliau berkata, bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, ketika kami berada di sisi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ija'ahu rajulun, ketika itu datang seseorang min Bani Salamah, dari golongan atau dari kaum Bani Salamah. Faqala, kemudian dia berkata atau bertanya, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, hal baqiya, apakah masih ada min abarru abawayya syai'un abarruhuma bihi ba'da mautihima, bentuk berbakti kepada kedua orang tuaku setelah mereka meninggal dunia. Qala, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, na'am, ya ada bentuk berbakti kepada orang tua setelah mereka meninggal. Bentuk berbakti itu adalah as-salatu alaihima, mendoakan keduanya, wal istighfaru lahuma, memohon ampun untuk keduanya, wa infadhu ahdihima min ba'dihima, memenuhi janji mereka yang telah meninggal dunia, wasilatur rahmil lati la tusalu illa bihima, menjalin silaturahim dengan keluarga orang tua kita yang belum pernah terjalin, dan yang terakhir wa ikramu sadiqihima, yakni menghormati sahabat daripada orang tua kita. Rawahu Abu Dawud, hadis riwayat Abu Dawud. Para ulama berbeda pendapat mengenai hukum menghadiahkan bacaan ayat suci Al-Quran ataupun kalimat thayyibah kepada mayit. Yang pertama, ulama dari mazhab Hanafi, sebagian ulama mazhab Maliki, ulama mazhab Syafi'i, ulama mazhab Hambali menegaskan bahwasannya menghadiahkan pahala bacaan ayat suci Al-Quran atau bacaan kalimah thayyibah diperbolehkan dan pahalanya akan sampai kepada mayit. Syekh Az-Zailai dari mazhab Hanafi menyebutkan, annal insana lahu ayyaj'ala thawaba amalihi li ghairihi inda ahli sunnah wal jamaah salatan kana aw sauman aw hajjan aw sadaqatan aw qira'ata qur'ani awil adhkar ila ghairi dhalik min jami'i anwa'il birri wa yasilu dhalika ilal mayyit wa yanfa'uhu, bahwa seseorang diperbolehkan menjadikan pahala dari amal kebaikannya untuk mayit. Inda ahli sunnah wal jamaah, menurut pendapat ahli sunnah wal jamaah, sholatan kana, baik berupa sholat, au sauman, puasa, au hajjan, haji, au sodakotan, sodakoh, au qira'at Qur'anin, bacaan Al-Quran, awil adhkar, kemudian zikir, ila ghairi dzalik, dan sebagainya, min jami'i anwa'il birri,
dari segala bentuk kebaikan. Wa yasilu dzalika ilal mayyit, maka pahalanya akan sampai kepada mayit. Wa yanfa'uhu, dan bermanfaat baginya. Kemudian Syekh Ad-Dasuki dari mazhab Maliki menyebutkan, wa in qara'ar rajulu wa ahda thawaba qiraatihi lil mayyit jaza dzalika wa hasala lil mayyit ajru. Jika seseorang membaca Al-Qur'an, wa in qara'ar rajulu, jika seseorang membaca Al-Qur'an, wa ahda, dan menghadiahkan thawaba qiraatihi lil mayyit, pahala bacaannya kepada mayit, jaza dzalika, maka hal itu diperbolehkan. Wa hasala lil mayyit ajruh, maka pahalanya akan sampai kepada mayit. Senada dengan pendapat kedua ulama yang tadi disebutkan, Imam Nawawi dari mazhab Syafi'i menyebutkan, wa yustahabbu lizairi ayyusallima 'alal maqabir wa yad'u liman yazuruhu wa li jami'i ahlil maqbarah wal afdal ay yakuna salam wad du'a bima sabata fil hadits wa yustahabbu ay yaqra'a minal qur'an ma tayassara wa yad'u lahum aqibah. Wa yustahabbu lizairi, dan disunahkan bagi peziarah ayyusallima 'alal maqabir, untuk mengucapkan salam kepada penghuni kubur. Wa yad'u liman yazuruhu wa li jami'i ahlil maqbarah, dan mendoakan kepada penghuni kubur yang diziarahinya, wali jami ahlil maqbarah, dan untuk semua penghuni kubur. Wal afdal ayyakuna salam wa du'a bima sabata fil hadits, salam serta doa yang diutamakan adalah apa yang telah ditetapkan di dalam hadis. Wa yustahabbu ayyaqra'a minal qur'an ma tayassar, dan disunahkan pula membaca apa yang dianggap mudah dari Al-Quran. Wa yad'u lahum aqibah, dan berdoa setelahnya. Kemudian Ibnu Qudamah dari mazhab Hambali menyebutkan, wa ayyu qurbatin fa'alaha wa ja'ala sawabaha lil mayyitil muslim nafa'ahu dzalika insyaallah. Amma du'a wal istighfar was sadaqah wa ada'ul wajibat fala a'lamu fihi khilafan. Kemudian Syekh Ibnu Qudamah dari mazhab Hambali menyebutkan, wa ayyu qurbatin fa'alaha, dan apapun ibadah yang dia kerjakan, wa ahda sawabaha lil mayyitil muslim, kemudian menjadikan atau menghadiahkan pahala pekerjaannya kepada mayit muslim, nafa'ahu dzalika, maka akan memberi manfaat untuknya insyaallah. Amma doa, adapun doa, wal istighfar, istighfar, was sadaqah, sadaqah, wa adaul wajibat, dan pelaksanaan kewajiban, fala a'lamu fihi khilafan, maka saya tidak melihat adanya perbedaan pendapat akan diperbolehkannya. Nah, yang kedua adalah sebagian ulama mazhab Maliki yang lain menyatakan pahala bacaan Al-Quran dan kalimah thayyibah tidak sampai kepada mayit. Nah, karenanya hal itu tidak diperbolehkan. Maka Syekh Ad-Dasuki dari mazhab Maliki menulis, qala fit tawdih fi babil haji al madhabu annal qira'ata la tasilu lil mayyit hakahul qarafiyyu fi qawaidihi wa Syekh Ibnu Abi Jamrah. Penulis kitab At-Tawdih di dalam kitab At-Tawdih bab haji
menyebutkan pendapat yang diikuti oleh mazhab Maliki adalah bahwa pahala bacaan tidak sampai kepada mayit. Pendapat ini diceritakan oleh Qarafiyu dalam kitab Qawaidnya, kemudian oleh Syekh Ibnu Abi Jamrah. Maka dari paparan tadi yang telah disebutkan, para ulama berbeda pendapat tentang hukum menghadiahkan bacaan Al-Quran atau kalimah-kalimah thayyibah kepada mayit. Kan tetapi mayoritas ulama meliputi ulama mazhab Hanafi, sebagian ulama mazhab Maliki, ulama mazhab Syafi'i, ulama mazhab Hambali memperbolehkannya. Sedangkan sebagian ulama dari mazhab Maliki yang lain melarangnya. Maka dari perbedaan pendapat tersebut, bagaimana sikap kita? Sikap kita sebagai seorang muslim adalah harus mengedepankan akhlak. Artinya kita sama-sama saling menghormati dari segala bentuk perbedaan, karena perbedaan itu sebuah keniscayaan, perbedaan itu merupakan sunatullah. Maka alangkah baiknya kita saling menghormati perbedaan tersebut. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih jamaah Kontenpedia. Mari kita tutup pertemuan kita pada hari ini dengan membaca Alhamdulillahirabbil alamin, doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.